Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama se-Kabupaten Pasuruan yang dimuliakan Allah. Setiap manusia pasti pernah mengalami sakit. Ada sakit yang menyerang jasmani atau fisik. Ada pula sakit yang menyerang rohani atau jiwa. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang kelihatannya sehat fisiknya, namun jiwanya sakit. Ia merasa gelisah, hampa, stres, hingga depresi. Tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan resep pengobatan yang paling ampuh dan gratis untuk segala jenis penyakit tersebut? Resep itu adalah Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam kitabnya Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-ayah. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau syifa dan rahmat bagi orang-orang yang mau beriman. Kalau kita perhatikan, Allah menggunakan kata syifa, bukan dawa. Dalam bahasa Arab, dawa artinya obat yang bisa saja cocok atau bisa juga tidak cocok. Namun syifa adalah kesembuhan yang pasti jika kita lakukan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa Al-Quran disebut syifa? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai penawar penyakit hati atau rohani. Hati manusia seringkali dihinggapi penyakit seperti iri hati, dengki, sombong, keraguan, dan kesedihan yang mendalam. Dengan membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran, laksana air yang menyiram api yang membara. Al-Quran membawa ketenangan atau sakinah bagi orang-orang yang membaca. Yang kedua, obat bagi penyakit fisik. Dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi sering membacakan surat Al-Fatihah atau yang kita kenal dengan Ummul Quran sebagai ruqyah atau pengobatan sengatan kalajengking atau demam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, gunakanlah dua penyembuh, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan menyimak hadis tersebut, lantas bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai obat? Hadirin yang dirahmati Allah, agar Al-Quran benar-benar menjadi obat bagi kita, ada tiga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan perlahan dan dengan suara yang baik. Getaran ayat suci yang masuk ke telinga dan hati memiliki efek terapi yang luar biasa. Yang kedua, yakinilah kekuatan Al-Quran sebagai syifa. Syifa hanya akan bekerja bagi mereka yang beriman. Jika kita ragu, maka keberkahan Al-Quran akan tertutup dari kita. Yang ketiga, mentadabburi maknanya. Memahami Al-Quran, bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Saat kita merasa lelah, bacalah ayat tentang sabar. Saat kita merasa berdosa, bacalah ayat tentang ampunan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, janganlah kita menjauhi Al-Quran, lalu mengeluh mengapa hidup kita terasa sempit dan penuh kegelisahan. Dekatilah Al-Quran, maka ia akan menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat di hatimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan rahmat-Nya di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan pantun.
beli madu ke kota Mekah. Madunya diminum bersama teman. Al-Quran diturunkan penuh berkah, asyifa bagi orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.